Kami memang mengalami kesulitan di beberapa posisi tertentu karena banyak pemain cedera. Akan tetapi menurut saya, Bastoni layak mendapatkan penghargaan Man of the Match ini atas penampilan yang luar biasa sebagai wingback di malam ini. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya pasca pertandingan gue akan bacain data fakta menarik dari pertandingan dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Dalam hal ini dari kemenangan kita di leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan tuan rumah Feyenoord. Langsung saja kita mulai data fakta menarik yang pertama. Dengan clean sheet di partai lawan Feyenoord ini, Inter telah mencatatkan clean sheet dalam 88,9 pertandingan di Liga Champions musim ini teman-teman. Yaitu 8 dari 9 pertandingan yang sudah dilalui. Gokil Inzaghi, ngeri banget teman-teman. Menurut data Opta, ini adalah persentase terbesar yang pernah dicapai oleh sebuah klub dalam satu musim Liga Champions. Gile. Inzaghi ketika mempersiapkan Inter bermain di Liga Champions seakan-akan berbeda ya dengan mode Inter di Serie A. Di Liga Champions kita bukan cuma solid di lini pertahanan, tetapi juga sangat efektif dalam memanfaatkan peluang-peluang di lini depan. Lalu kemudian data fakta menarik yang kedua yaitu expected goal. Secara statistik, Feyenoord sepanjang 90 menit peluangnya cuma 0,4, bahkan nggak mencapai setengah gol teman-teman. Iya sih, mereka sangat menggempur kita, terutama lewat sisi kiri ya, yaitu melalui kombinasi Paxio dan juga Osman. Tetapi serangan-serangan mereka cuma sekedar membahayakan kotak penalti saja, tidak berujung ke shot yang membahayakan gawang Josep Martinez. Secara statistik peluang mereka cuma bernilai 0,4. Sementara di sisi lain Inter expected goalnya 2,16 teman-teman. Ya 2 lebih sedikit lah. Dan toh ternyata Inter mampu menyarangkan 2 gol. Berarti di pertandingan ini lini depan kita memang sangat efektif. Lalu kemudian data fakta menarik berikutnya lagi. Dengan kegagalan Zielinski mengeksekusi penalti, berarti teman-teman sejak musim lalu ada 3 pemain Inter yang gagal mengeksekusi penalti, yaitu Lautaro Martinez gagal eksekusi 2 kali, kemudian Arnautovic dan sekarang Zielinski. Makin banyak aja teman-teman yang gagal mengeksekusi penalti nih. Nah, ngomong-ngomong terkait penalti teman-teman, jadi penalti-penalti yang didapatkan oleh Inter sebagian besar itu bersumber dari aksi individu Marcus Thuram. Dan memang sangat wajar ya teman-teman, gaya bermain dari Marcus Thuram dan juga sebetulnya Joaquin Correa dan juga Zielinski punya potensi untuk membuat lawan bikin pelanggaran di kotak penalti. Ya, semoga Marotta Ausilio musim depan menyuntik skuad kita ya dengan pemain-pemain yang punya karakteristik seperti ini. Kemudian balik lagi ke Marcus Thuram, sejak musim lalu Marcus Thuram sudah menyumbang 10 penalti lewat aksi individunya bagi Inter teman-teman. Total 7 di Serie A dan 3 di Liga Champions. Banyak banget ini Marcus Thuram. Kalau Joaquin Correa sendiri juga ada ya nyumbang 1 ketika pertandingan lawan Lazio. Akselerasi dia dijatuhkan oleh Mario Gila, bek dari Lazio. Kemudian data fakta menarik berikutnya lagi. Di partai lawan Feyenoord, Thuram dan Lautaro mencetak gol bersamaan. Nah, di musim ini Thuram dan Lautaro tidak begitu sering mencetak gol bersamaan teman-teman. Cuma 9 kali saja, 8 di Serie A dan 1 di Liga Champions. Kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi terkait golnya Lautaro Martinez dengan tambahan 1 gol ya ke gawang Feyenoord kemarin. Lautaro Martinez semakin mengukuhkan diri sebagai top skor Inter di Liga Champions sepanjang masa dengan total 18 gol. Gokil. Kemudian yang berikutnya untuk golnya Thuram itu berasal dari asisnya Barella ya, crossing yang tidak pakai dikontrol, tidak pakai tengok-tengok. Dan itu merupakan asis ke-7 Barella di musim ini. 5 di Serie A dan 2 di Liga Champions. Kalau dilihat secara keseluruhan, Barella adalah top asis di skuad Inter. Selisih 2 asis dengan pemain yang ada di bawahnya. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Dengan asis yang dibuat oleh Barella di partai lawan Feyenoord, membuat nama dia kini masuk ke 4 besar pemain Inter yang telah terlibat 10 gol teman-teman.
Ini yang termasuk terlibat dalam gol berarti adalah penjumlahan antara gol dan juga assist. Sebagai contoh nih, Lautaro Martinez dan Thuram sama-sama sudah terlibat di 19 gol Inter. Untuk Lautaro sendiri, angka 19 itu berasal dari penjumlahan 15 gol dan 4 assist. Sementara Marcus Thuram terlibat di 16 gol dan 3 assist. Jadi kalau di total 19. Nah, di bawah mereka ada Barella dan Dumfries dengan total keterlibatan di 10 gol bagi Inter. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Salah satu pemain yang menurut gua tampil lumayan adalah Aslani, teman-teman. Ya, kita nggak usah berekspektasi Aslani tampil seperti prime Hakan Calhanoglu ya di musim lalu. Setidaknya performa Aslani di pertandingan lawan Feyenoord kemarin menurut gua ya tepat lah. Dia bermain sesuai dengan tanggung jawab dia. Dalam hal bertahan, gua melihat Aslani sangat gigih berlari ya, membantu Dumfries dan juga Bastoni di sisi kanan maupun kiri. Kemudian dalam hal menyerang, Aslani juga membuat umpan-umpan kunci. Dilihat dari sisi statistik, Aslani selama 81 menit bermain membuat 59 sentuhan. Passing akurasinya mencapai 96%. Lalu ada 7 umpan memasuki final third ya, memasuki jantung pertahanan Feyenoord. Kemudian ada 6 long ball akurat dari 8 percobaan. Ada 2 kali diranggar, 2 kali recovery bola, dan memenangkan 3 kali duel dari 3 percobaan. Menurut gua penampilan Aslani di partai lawan Feyenoord layak diapresiasi. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kemudian yang berikutnya seperti biasa gue mau bacain statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang pertama ada dari Lautaro Martinez, dia memberikan komentar terkait gol yang dia cetak membawa dia sebagai top skor Inter di Liga Champions sepanjang masa. Lautaro bilang begini: "Saya sangat bangga, saya berterima kasih kepada Inter, para fans dan juga rekan-rekan setim. Saya tidak pernah membayangkan ini sebelumnya." Kemudian Lautaro Martinez menjelaskan tentang jalannya pertandingan. Dia bilang begini: "Banyak yang membicarakan Inter, tetapi kami turun ke lapangan untuk memberikan segalanya bagi jersey ini. Kami memang mengalami kesulitan di beberapa posisi tertentu karena banyak pemain cedera. Akan tetapi menurut saya, Bastoni layak mendapatkan penghargaan Man of the Match ini atas penampilan yang luar biasa sebagai wingback di malam ini." Kemudian jurnalisnya bertanya, "Apakah Anda akan bertahan di Inter sampai pensiun?" Lautaro bilang begini: "Bertahan di Inter sampai dengan akhir karir saya tentu saja adalah hal yang saya inginkan. Saya bahagia di sini, begitu juga keluarga saya. Setiap kali saya datang ke latihan, saya selalu merasa bahagia. Saya memperpanjang kontrak dengan Inter setelah Copa America meskipun ada banyak tawaran datang di atas meja." Kemudian yang berikutnya ada statement dari Denzel Dumfries. Dia bilang begini: "Saya sangat percaya pada tim ini. Segalanya mungkin terjadi di Liga Champions. Kami pernah mencapai final sebelumnya. Setiap pertandingan menjadi penting bagi kami. Kami harus tampil maksimal di setiap laga. Dan saya sangat senang dengan cara kami bermain hari ini." Lalu kemudian yang berikutnya ada statement dari Simone Inzaghi. Jurnalisnya bertanya begini teman-teman: "Apakah dengan kemenangan selisih 2 gol ini akan membuat Anda menurunkan pemain rotasi di leg kedua nanti? Karena di pertandingan berikutnya Inter akan menghadapi Atalanta." Simone Inzaghi jawab begini: "Saya sama sekali tidak berpikir seperti itu. Itu akan menjadi pilihan yang salah. Kami juga senang bermain di Liga Champions. Dan kita tidak boleh lupa Feyenoord mampu mencetak 3 gol ke gawang City. Jadi kami harus tetap waspada." Anjir, pakai nyindir-nyindir tim lain teman-teman Inzaghi. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, "Tolong berikan pendapat Anda tentang penampilan Aslani serta Zelinski malam hari ini." Inzaghi bilang begini: "Saya tidak pernah ragu, saya sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu terhadap mereka. Akan tetapi sayangnya saya harus membuat pilihan siapa yang akan bermain di setiap pertandingannya. Calhanoglu dan Mkhitaryan sudah bermain 3 hari yang lalu. Saya tidak ingin mengambil risiko mereka kelelahan. Sehingga di pertandingan ini saya memutuskan untuk memainkan Aslani dan juga Zelinski." Lalu kemudian Inzaghi ditanya pendapatnya tentang Thuram yang ditarik di awal babak kedua. Inzaghi bilang begini: "Thuram masih bermain dengan sedikit cedera, dia masih mengalami rasa sakit, dan sebetulnya begitu juga yang dialami oleh Taremi dan Arnautovic. Kemudian di Serie A kami juga memiliki Korea yang belum pulih sepenuhnya. Alah. Akan tetapi penyerang kami semuanya memberikan kontribusi yang penting dan mereka mengetahuinya." Kemudian jurnalisnya bertanya, "Untuk posisi kiper ke depan apakah tetap Josep Martinez yang bermain atau Jan Sommer yang sudah kembali pulih?" Inzaghi bilang begini:
Kami akan terus melihat siapa yang akan bermain, tetapi Joseph Martinez telah menunjukkan kualitasnya. Tidak ada keraguan dalam diri saya sama sekali. Saya sangat puas dengan semua kiper yang kami miliki, dan bahkan termasuk kiper Primavera kami, Caligaris, yang sudah sejak lama ikut berlatih dengan tim utama. Kemudian ngomong-ngomong soal Primavera, jurnalisnya bertanya, apa pendapat Anda tentang tim Primavera yang sudah lebih dulu memastikan lolos ke perempat final? Inzaghi bilang begini. Saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Primavera, khususnya kepada Alessandro Caligaris yang membuat penyelamatan penting di adu penalti. Sekali lagi saya katakan, dia sudah sejak lama berlatih bersama tim utama. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Thank you. Cerewet.